Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila muallif hadzal kitab Al-Qadhi Abi Syuja' wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali menetapkan taufiknya untuk kita semuanya, sehingga kita semuanya bisa hadir kembali dalam majelis ilmu pengajian kitab Matnil Ghayah wa Taqrib, atau yang dikenal dengan Matan Abi Syuja'. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita dalam menjalankannya, sehingga kita semuanya bisa mendapatkan pahala dan pemahaman yang benar terhadap ilmu-ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada pagi hari ini, seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa secara khusus kita akan membahas tentang makna fi sabilillah dari al-asnaf ats-tsamaniyah, golongan 8 yang berhak untuk mendapatkan zakat, baik zakatul mal maupun zakatul fitrati. Fi sabilillah
Sebelumnya jangan lupa untuk mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala, bahwa tujuan kita hadir dalam majelis ilmu ini adalah untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabilillah telah kita jelaskan sebelumnya, maknanya adalah al-ghuzah al-mutatawwi'un, yaitu orang-orang yang berperang secara sukarela. Mereka melakukan perang melawan orang-orang kafir secara sukarela, bukan dibayar. Namanya tidak tercatat sebagai bagian dari orang-orang yang nanti akan mendapatkan harta fai. Jadi dia betul-betul sukarela mengikuti perang melawan orang kafir. Inilah yang disebut dengan fisabilillah di dalam masalah zakat. Pada dasarnya fisabilillah memang tidak terkhususkan untuk orang yang berperang di jalan Allah. Pada dasarnya seperti itu. Tetapi dalam masalah zakat ini memang khusus untuk itu. Jadi secara umum fisabilillah itu pada dasarnya bisa diartikan setiap jalan kebaikan. Itu namanya fisabilillah. Ketika kita misalnya berjuang di jalan Allah sebagai seorang mubaligh, sebagai seorang guru pondok pesantren, sebagai seorang guru madrasah diniyah, guru Al-Quran, maka kita fisabilillah, kita di jalan Allah. Secara umum begitu makna fisabilillah. Tetapi dalam masalah zakat itu ada pengkhususan. Dalam masalah zakat itu tidak diartikan secara umum bahwa fisabilillah itu kullu amalin khairiyyin, setiap amal kebaikan, tidak seperti itu. Tetapi fisabilillah dikhususkan untuk al-ghuzatu al-mutatawwi'un, tidak yang lainnya. Kenapa? Karena jika ini secara bahasa terlebih dahulu. Karena jika dimaknai fisabilillah itu dengan setiap amal kebaikan, maka jumlah penerima zakat, jumlah mustahik zakat itu bukan hanya 8. Karena setiap amal kebaikan itu jumlahnya tidak terhingga, jumlahnya sangat banyak sekali, bukan hanya 8. Kalau fisabilillah diartikan setiap amal kebaikan, setiap orang yang melakukan kebaikan, setiap orang yang berjuang berupa dalam bentuk apapun itu disebut sabilillah, maka jumlah mustahik zakat itu bukan hanya 8 tetapi sangat banyak dan tidak ada batasnya. Nah, kalau jumlah penerima zakat itu lebih dari 8, tidak ada batasnya, maka ini akan bertentangan dengan bentuk kalimat dalam ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin ila akhiril ayat. Kenapa? Karena di dalam bahasa Arab, ingat bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, sehingga untuk memahaminya kita juga harus menggunakan kaidah-kaidah bahasa Arab. Tidak bisa kita melepaskan diri dari kaidah-kaidah bahasa Arab, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, maka kita memahaminya juga dengan kaidah berdasarkan kaidah-kaidah bahasa Arab, baik dari sisi mufradatnya, baik dari sisi sorofnya, nahwunya, balaghahnya, maka kita harus mengikuti kaidah-kaidah itu. Di antaranya dalam ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin itu didahului dengan kata innama. Kata innama dalam bahasa Arab
itu memiliki fungsi atau memiliki faedah lil hasri, untuk membatasi. Sehingga ketika diartikan innamas shadaqatu lil fuqara, dimaknai dengan penafsirannya, bukan terjemahannya secara harfiah, artinya adalah bahwa sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang fakir, orang miskin, amil dan seterusnya. Jadi ada kata-kata apa? Hanya, sesungguhnya zakat itu hanya untuk 8 asnaf. Jadi sudah ditegaskan di awal bahwa zakat itu hanya untuk 8 asnaf. Kalau kemudian fisabilillah itu diartikan dengan segala sesuatu kebaikan, segala macam amal kebaikan, maka jumlahnya berapa? Jauh lebih dari 8. Jauh lebih banyak dari 8. Bahkan tidak terhingga jumlahnya. Membangun masjid fisabilillah, membangun pesantren fisabilillah, membangun madrasah fisabilillah, ngajar ngaji fisabilillah, ceramah fisabilillah, membangun jembatan untuk kepentingan umat Islam fisabilillah, mendirikan markas pusat dakwah fisabilillah, dan seterusnya, fisabilillah. Semuanya jumlahnya sangat banyak sekali. Maka menjadi apa? Menjadi seakan-akan tidak ada fungsi kata innama dalam ayat itu. Padahal apa mungkin kata innama tidak ada fungsinya? Tidak mungkin. Allah ketika di dalam ayat ini meletakkan kata innama di awal ayat, itu ada faedahnya, bukan sia-sia, bukan sesuatu yang nggak ada gunanya, tetapi sesuatu yang memang ada faedahnya, yaitu untuk membatasi, untuk memberitahukan bahwa orang yang berhak menerima zakat itu hanya 8 saja, tidak lebih dari 8 asnaf, tidak lebih dari 8 golongan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini satu hal. Kemudian yang berikutnya, jika fisabilillah itu diartikan dengan segala macam amal kebaikan, segala macam amal kebaikan diartikan seperti itu, maka lafaz penyebutan mustahik yang lain yang disebutkan sebelumnya itu menjadi tidak diperlukan, Ini dari sisi bahasa. Kalau misalnya fisabilillah artinya adalah setiap amal kebaikan, maka nggak perlu lagi disebutkan lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wa bani sabil wa fi sabilillahi wa bani sabil. Itu tidak perlu disebutkan lagi. Kenapa? Karena semuanya sudah tercakup dalam fisabilillah. Memberikan zakat kepada orang miskin itu fisabilillah. Memberikan zakat kepada orang fakir itu fisabilillah. Memberikan zakat kepada mu'allaf itu fisabilillah. Memberikan zakat kepada gharim itu fisabilillah. Memberi zakat kepada amil itu fisabilillah. Memberikan zakat kepada ibnu sabil itu juga fisabilillah. Jadi semuanya fisabilillah. Kalau diartikan fisabilillah setiap amal kebaikan. Maka kalau fisabilillah dalam masalah zakat itu diartikan setiap amal kebaikan, cukup ayatnya menjadi innamas shadaqatu fisabilillah. Udah cukup. Nah, tetapi kan nggak begitu.
Tetapi kan tidak seperti itu. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa fisabilillah maknanya bukan setiap amal kebaikan dalam masalah zakat. Dalam bab zakat, sekali lagi, dalam bab zakat makna fisabilillah bukan setiap amal kebaikan. Kalau dalam bab selain zakat, iya, fisabilillah makna umumnya adalah setiap amal kebaikan namanya fisabilillah. Tetapi dalam bab zakat, sabilillah yang merupakan mustahik zakat itu artinya khusus, yaitu al-ghuzatu al-mutatawwi'un, yaitu orang-orang yang berperang secara fisik, berperang yang dia melakukannya secara sukarela. Al-ghuzatu al-mutatawwi'un, yang mereka berperang secara sukarela. Perangnya perang fisik, bukan perang non fisik. Karena ada sebagian yang mengatakan ya memang perang, tapi perangnya perang perang pemikiran. Perangnya adalah perang non fisik. Mereka mengatakannya begitu. Itu tidak benar. Karena akan berkonsekuensi tadi pemaknaan ayatnya dari sisi bahasa itu sudah tidak tepat. Ini argumentasi yang pertama yang bisa kita sampaikan, dan argumentasi ini sudah cukup. Seandainya tidak ada argumentasi yang lainnya. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian zakat itu tidak boleh diberikan untuk pembangunan masjid, tidak boleh diberikan untuk pembangunan musholla, tidak boleh digunakan untuk pembangunan rumah sakit, tidak boleh digunakan untuk Islamic Center, pembangunan Islamic Center, tidak boleh digunakan untuk pembangunan pusat dakwah, tidak boleh digunakan untuk misalnya diberikan kepada guru-guru ngaji, tidak boleh diberikan kepada guru-guru madrasah diniyah, tidak boleh diberikan kepada guru-guru pondok pesantren, tidak boleh diberikan kepada kiai-kiai dengan alasan fisabilillah. Tidak boleh diberikan kepada para penceramah, para mubaligh, para dai dengan alasan apa? Dengan alasan fisabilillah. Tidak bisa. Kecuali apabila mereka ini orang-orang miskin. Kiainya miskin, ya udah dikasih. Bukan karena dia kiai, tetapi karena dia orang miskin, karena dia orang fakir. Guru ngaji yang fakir ya diprioritaskan, karena kebanyakan guru ngaji fakir-fakir, miskin-miskin. Ya mereka dikasih, diutamakan. Tapi atas namanya bukan karena mereka guru ngaji, tetapi karena mereka fakir atau miskin atau gharim, mungkin banyak utangnya guru ngaji. Guru madrasah diniyah, guru pondok pesantren, banyak yang miskin, banyak yang fakir, dikasih bukan karena mereka guru pondok pesantren atau guru madin, tetapi karena mereka adalah orang fakir, orang miskin. Dan faktanya memang begitu, memang banyak mereka guru-guru madrasah diniyah, guru-guru TPQ yang fakir, miskin, gharim itu banyak. Karena mereka memang kurang diperhatikan. Kurang diperhatikan oleh siapa? Ya oleh semuanya. Pemerintah tidak kurang memperhatikan, meskipun sekarang sudah lumayan. Tetapi belum apa-apa dan belum seberapa. Masyarakat juga kurang memperhatikan, wali muridnya juga kurang memperhatikan, sehingga banyak guru madrasah diniyah, guru TPQ itu ya
apa namanya banyak yang fakir, miskin, maka mereka didahulukan. Kalau kita mau memberi zakat, dahulukan mereka bukan karena mereka guru, tetapi karena mereka fakir, miskin atau gharim. Kadang bayar SPP cuma 5.000 kalau di daerah kita, itu pun banyak yang nggak bayar, cuma 5.000. Sementara anaknya setiap hari dia ngajinya sangunya 10.000 atau 5.000. Tapi bayar SPP sebulan sekali 5.000 tidak dibayar. Di sini umumnya seperti itu. Karena beranggapan guru madrasah itu ikhlas dalam mengajar. Ya memang ikhlas, tetapi kamu wali murid yang harus memperhatikan gurunya memang ikhlas, tidak diragukan. Tapi dia itu ikhlas itu adalah urusan dia. Sementara wali murid itu yang harus memperhatikan. Kenapa? Wali murid itu kan yang berkewajiban. Yang berkewajiban mengajari anak wudu, mengajari anak sholat, mengajari anak untuk berpuasa, untuk melakukan toharoh dengan benar. Yang berkewajiban itu siapa? Yang berkewajiban ya walinya. Kedua orang bapaknya itu yang berkewajiban untuk mendidiknya, untuk mengajari ilmu-ilmu agama yang fardhu ain. Yang berkewajiban bapaknya, bukan guru. Lah guru itu kan wakil. Guru itu wakil, orang tua mewakilkan pendidikan anaknya kepada sang guru. Sudah diwakili, diberi beban apa? Beban orang tua. Orang tuanya terlepas santai karena sudah ada yang mewakilinya. Sudah begitu suruh bayar 5.000 nggak dibayar lagi setiap bulan. Nunggak di belakang, kadang nggak sampai dibayar. Nah, itu fakta. Karena itu kita juga kepada para wali murid yang memiliki anak, nggak bisa mendidik anaknya sendiri. Rata-rata kita sulit mendidik anak kita sendiri. Kemudian diwakilkan kepada orang lain, maka harus diutamakan, khususnya yang SPP-nya harus diutamakan. Jangan mengutamakan hal yang lain, kepentingan si anak yang tidak pokok, itu diutamakan dari kepentingan misalnya SPP. Yang SPP itu sebagian besar juga bukan untuk gurunya, tetapi untuk kepentingan madrasah. Nah, ini juga perlu kita sampaikan. Karena ini diabaikan, pendidikan agama ini banyak yang diabaikan. Akhirnya para guru banyak yang ngajarnya telat. Kadang milih berhenti saja saya jadi guru karena ada pekerjaan yang lain. Karena kebutuhan dia, keluarga dia, dan semuanya keluarga dia itu banyak, sehingga kemudian dia pilih berhenti kerja yang lain. Karena itu guru TPQ rata-rata perempuan, jarang laki-laki. Karena laki-laki mau ke sawah aja lah, mau ke toko aja, mau kerja aja. Karena dia punya istri, punya anak yang harus dibiayai. Karena apa? Karena kalau dia jadi guru TPQ bisa nggak makan keluarganya. Itu terjadi karena apa? Tidak perhatiannya umat Islam terhadap mereka. Maka kalau kita mengeluarkan zakat, melihat ada guru TPQ, guru madrasah diniyah, guru pondok pesantren, misalnya mereka fakir, mereka miskin, maka diutamakan dari yang lain. Tapi bukan atas nama fisabilillah. Kiai diutamakan dari yang lain, tapi bukan atas nama fisabilillah. Sekali lagi, bukan atas nama fisabilillah, tetapi atas nama karena mereka fakir, karena mereka miskin, dan seterusnya. Dahulu para kiai itu dikasih zakat, tapi bukan atas nama, jangan keliru, itu bukan atas nama karena mereka kiai, mereka itu berjuang untuk agama, mengajar masyarakat ilmu agama, bukan karena itu. Zaman dahulu itu mereka dikasih itu karena mereka fakir, mereka miskin.
Karena rata-rata kiai itu zaman dulu ya miskin, fakir, sedikit yang kaya. Zaman dulu, kalau sekarang sudah banyak kiai yang kaya. Kenapa? Karena kiai itu nggak kerja. Rata-rata kiai itu tidak bekerja. Rata-rata kiai yang ngurus santri setiap hari ngaji aja, pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji, nggak kerja. Gimana dapat uang? Nah, dia nggak bekerja. Dia ngurus santri sepanjang hari 24 jam dia ngurus santri, sehingga dia nggak bekerja menghasilkan itu. Kadang dia punya sawah itu pun sawahnya jarang diurus, jarang ditengok. Kadang santrinya suruh bantu pun nggak mau kadang. Kemudian tetapi kalau dulu mau, biasanya mereka senang kalau berkhidmah kepada kiainya. Kalau sekarang sudah berubah zamannya, zamannya sudah berubah, sudah banyak kiai yang sudah kaya raya. Kalau kondisinya seperti itu, ya nggak usah diberi zakat, dia kan orang kaya. Dulu diberi itu karena memang kondisi kebanyakan para kiai itu karena kesibukannya, sehingga dia tidak bekerja dan menjadi fakir, menjadi miskin. Dan itu bukan masalah bagi mereka, tetapi yang masalah itu kita yang terkadang tidak memperhatikan kehidupan mereka. Padahal sedekah yang paling baik itu adalah sedekah kepada orang soleh. Sedekah yang paling baik itu sedekah kepada orang soleh, dan itu harus lebih diutamakan karena dia lebih utama. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi kita utamakan mereka dalam zakat, tetapi bukan atas nama fisabilillah, tetapi atas nama apa? Atas nama fakir, miskin, gharim, dan seterusnya. Berapa utangnya Pak Kiai? Oh banyak ini. Oh udah dibayarkan. Seperti itu mestinya. Bukan atas namanya fisabilillah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang sebagian kemudian salah memahami. Dikira dulu itu para kiai diberi zakat itu dikira itu karena mereka adalah fisabilillah. Sehingga sampai sekarang kiainya sudah mobilnya mewah, rumahnya mewah, tetap saja diberi zakat. Bukan berarti mereka nggak boleh diberi sesuatu, boleh, tetapi diberi bukan zakat. Kalau mau sedekah, kalau memberikan hadiah, yang cocok itu diberi hadiah. Diberikan hadiah berupa uang, berupa sesuatu, itu sesuatu yang baik. Apalagi dia gurunya dari anak-anak kita, itu sesuatu yang mulia. Tetapi kalau untuk zakat fitrah, zakat mal, nggak usah diberikan kepada dia yang kaya, tetapi diberikan kepada yang yang memang berhak, yaitu mustahik yang 8. Karena ini masalah ibadah yang itu sudah khusus, penerimanya sudah dikhususkan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian argumentasi yang berikutnya, jika fisabilillah itu diartikan dengan segala amal kebaikan, termasuk boleh untuk membangun masjid atau musholla, maka di sini nanti akan bertentangan dengan hadis-hadis yang menyatakan bahwa zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang yang kaya atau orang yang mempunyai pekerjaan yang mencukupi dia, itu tidak boleh. Dalam hadis misalnya yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innaha la tahillu li ghaniyyin wala li dhi mirratin sawiyyin. Sesungguhnya zakat itu tidak halal, artinya haram bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai pekerjaan yang mencukupi. Nah, sekarang jika zakat itu digunakan untuk membangun masjid,
Siapa yang datang ke masjid? Pertanyaannya, siapa yang datang ke masjid? Yang menggunakan masjid itu siapa? Apakah hanya orang fakir? Apakah hanya orang miskin? Apakah hanya kumpulan orang-orang banyak hutangnya yang datang ke masjid? Tidak. Yang datang ke masjid itu banyak orang kaya datang ke masjid, orang miskin datang ke masjid, orang kuat yang masih pekerjaannya ada itu juga datang ke masjid. Semua orang Islam datang ke masjid. Nah, kalau padahal dalam hadis tadi disebutkan zakat itu tidak halal untuk orang kaya. Nah, kalau zakat digunakan untuk membangun masjid, berarti apa? Berarti ada orang kaya yang memanfaatkan harta zakat. Karena itulah maka zakat tidak boleh digunakan untuk membangun masjid, mushola, atau pondok pesantren, madrasah, jembatan, rumah sakit, dan seterusnya. Nggak bisa. Karena akan bertentangan dengan hadis tersebut. Nah, itu tidak bisa diartikan sebagai fisabilillah dalam masalah zakat. Nah, ini penting sekali untuk diperhatikan. Jadi kalau mau membangun masjid ya dari uang yang lain. Nah, uang itu bukan, atau harta itu bukan hanya zakat saja, tetapi bisa dari jariyah, dari infak, sedekah jariyah, atau infak dari umat Islam. Itu untuk membangun masjid, mushola dengan cara seperti itu. Nah, bukan kemudian dengan mengambil harta zakat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang berikutnya yang perlu kita sampaikan terkait dengan ini, kenapa fisabilillah dalam masalah ini tidak boleh diartikan dengan setiap amal kebaikan, tetapi pemaknaannya sudah terkhususkan sebagai yaitu al-huzatu al-mutatawwi'un, orang-orang yang berperang secara fisik dengan sukarela, khusus untuk itu. Kenapa? Tadi sudah kita berikan beberapa argumentasi, alasan. Nah, ada lagi yang berikutnya, bahwa ini tidak bisa dimaknai dengan setiap amal kebaikan, karena tidak ada satupun di antara ulama salaf yang mengatakan, yang setingkat mujtahid, yang mujtahid atau setingkat mujtahid, itu tidak ada satupun yang memaknai sabilillah dalam masalah zakat dengan semua amal kebaikan. Jadi Imam Abu Hanifah tidak mengatakan itu, Imam Malik bin Anas tidak mengatakan itu, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i tidak mengatakan itu, Imam Ahmad bin Hanbal tidak mengatakan itu. Orang-orang mujtahid seperti At-Tabari, Al-Auza'i, As-Sufyan Ats-Tsauri, nggak ada yang mengatakan seperti itu. Nggak ada dari kalangan ulama salaf yang mujtahid atau setingkat mujtahid yang mengatakan bahwa fisabilillah dalam masalah zakat itu adalah setiap amal kebaikan. Nah, padahal yang bisa digunakan sebagai pegangan dalam beragama itu adalah pendapat dari mereka para mujtahid. Nah, karena dasar agama itu kan Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis, kemudian ijma. Nah, ijma, kemudian qiyas itu yang keempat. Jadi ada Al-Quran, dalam Al-Quran cuman disebutkan secara umum fisabilillah. Dalam hadis sudah dibatasi bahwa zakat nggak boleh diberikan untuk orang kaya dan orang yang memiliki pekerjaan yang bisa mencukupi dia. Sudah ada seperti itu. Itu sudah membatasi. Kemudian
ternyata nggak ada ulama mujtahid. Kalau nggak ada itu berarti semua sepakat untuk tidak, semuanya sepakat, semuanya sudah berkonsensus, berijma bahwasanya fisabilillah tidak bisa diartikan dengan setiap amal kebaikan. Tidak bisa diartikan dengan itu. Nah, ini sudah apa? Ini sudah sangat kuat. Seandainya fisabilillah itu bisa dimaknai dengan setiap amal kebaikan, pastilah Imam Abu Hanifah atau Imam Malik atau Imam Syafi'i atau Imam Ahmad telah mengatakannya. Pastilah orang-orang yang sudah mencapai derajat mujtahid sudah mengatakan itu. Tetapi kenapa nggak ada ulama setingkat mujtahid atau para mujtahid atau yang setingkat dengan mujtahid yang mengatakan bahwa fisabilillah setiap amal kebaikan? Kenapa nggak ada? Ya karena memang fisabilillah tidak bisa dimaknai dengan makna itu, tidak bisa dimaknai dengan makna setiap amal kebaikan. Karena itu, bukan karena mereka nggak tahu, tetapi karena memang fisabilillah dalam masalah zakat tidak bisa diartikan setiap amal kebaikan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, pendapat yang mengatakan bahwa fisabilillah itu bisa dimaknai dengan setiap amal kebaikan, itu pendapat siapa? Itu pendapat yang baru. Itu pendapat baru. Beberapa tahun yang lalu baru muncul pendapat seperti itu, dan munculnya bukan dari seorang mujtahid atau yang setingkat dengan mujtahid, bahkan derajatnya masih jauh dari derajat seorang mujtahid. Nah, karena itu nggak bisa untuk dipakai, nggak bisa untuk dipakai pendapat seperti itu. Pendapat dalam agama yang bisa dipakai itu adalah pendapat seorang mujtahid. Jika pendapat itu muncul dari selain mujtahid, dari orang orang biasa atau ulama tetapi tidak setingkat mujtahid, maka itu pendapat nggak bisa dipakai. Pendapat, bahasa kasarnya pendapat sampah yang harus dibuang ke tong sampah, tidak bisa digunakan diamalkan, nggak bisa. Di antara yang berpendapat seperti itu adalah Yusuf Qaradawi. Ini masih hidup, kontemporer, orang salah satu tokoh Ikhwan, Hizbul Ikhwan. Ini Yusuf Qaradawi. Pendapat dia nggak bisa dibandingkan dengan pendapat para imam mujtahid yang 4, sama sekali tidak sebanding. Karena itu jangan dikalahkan pendapat 4 imam madhab untuk mengikuti pendapat orang yang sama sekali tidak mencium bau derajat ijtihad. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sisi penafsiran ayat. Penafsiran ayat. Seluruh ulama ahli tafsir, al-mufassirun. Tadi kita bicara siapa? Al-fuqaha, al-mujtahidun. Mereka para ulama mujtahid. Tidak ada seorang pun yang berpendapat bahwa fisabilillah itu setiap amal kebaikan. Kemudian bagaimana dengan para ulama tafsir, al-mufassirun? Karena fisabilillah tentang mustahik zakat secara umum disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Disebutkan dalam ayat Al-Quran. Tentu para ulama tafsir menafsirkan ayat ini. Bagaimana pendapat para ahli tafsir tentang fisabilillah dalam ayat tentang mustahik zakat ini?
Jawabannya, semua ulama tafsir memaknai fi sabilillah dalam surat At-Taubah ayat 60, mereka memaknainya dengan al-ghuzah al-mutatawwi'un, orang-orang yang berperang secara fisik di jalan Allah secara sukarela. Kalau tidak percaya, bisa dilihat dalam semua kitab tafsir yang mu'tabar, bukan kitab tafsir yang abal-abal. Karena sekarang banyak juga yang kitab-kitab tafsir yang dibuat oleh orang yang bukan mufassir, tetapi mengaku sebagai mufassir. Ini kan repot. Nah, kita juga harus jeli, karena sekarang usumnya apa? Abal-abal. Musimnya sekarang ini adalah ngaku-ngaku. Banyak orang bukan ustadz ngaku-ngaku ustadz. Banyak orang bukan kiai ngaku-ngaku kiai. Banyak orang bukan mujtahid ngaku-ngaku mujtahid. Banyak orang bukan mufassir ngaku-ngaku sebagai ahli tafsir. Itu sudah banyak model sekarang ngaku-ngaku untuk menipu orang, baik dalam urusan duniawi maupun dalam urusan agama. Itu ada dalam urusan duniawi, orang-orang ngaku-ngaku saya saudara kamu, saya si fulan, ujung-ujungnya menipu, mengeruk harta orang yang tersebut. Itu sudah berkali-kali terjadi. Nah, demikian juga dalam agama, orang yang berkedok kemudian agama, tetapi dia mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan agama, bahkan yang bertentangan dengan akidah Islam, itu jumlahnya sudah sangat banyak sekali. Maka kalau kita tidak waspada, maka kita bisa tersesat. Kalau kita mengikuti siapa saja yang nongol di TV, kalau kita mengikuti siapa saja yang muncul di medsos, di YouTube dan seterusnya, tanpa sharing, tanpa kita cross check dan seterusnya siapa dia, sanadnya bagaimana, maka kita bisa tersesat gara-gara seseorang yang mengaku-ngaku. Harus diwaspadai. Yang mengaku sebagai ahli tafsir banyak. Jadi sekarang sebagian menilai keahlian itu adalah dari sisi pendidikan akademik, ijazah. Kalau pendidikan saya misalnya S1 tafsir, S2 tafsir, S3 tafsir, maka orang menyebut saya sebagai ahli tafsir. Kalau saya pendidikannya S1 itu hadis, S2 hadis, S3 hadis, ijazahnya itu hadis, jurusan hadis semua, maka orang menyebut saya pakar hadis. Apakah begitu faktanya, kenyataannya? Enggak, sama sekali jauh dari yang disebut sebagai mufassir atau yang disebut sebagai muhaddis misalnya. Sangat jauh dari kriteria yang telah ditetapkan oleh para ulama. Hadirin hadirat rahimakumullah. Seluruh para ulama tafsir memaknai fisabilillah dalam surat At-Taubah ayat 60 itu dengan orang yang berperang secara fisik, secara sukarela. Semuanya itu bisa dilihat dalam tafsir mu'tabar, karya para ulama tafsir beneran, seperti dalam kitab Al-Bahrul Muhit, An-Nahrul Mat, karya Abu Hayyan Al-Andalusi, At-Tafsir Al-Kabir, karya Ar-Razi, kemudian Az-Zadul Masir misalnya karya Al-Hafidh Ibnul Jauzi, Tafsir Baydawi, Tafsir Al-Qurtubi, Tafsir Ibn Atiyah dan sebagainya. Coba dilihat tafsir-tafsir itu, tafsir-tafsir yang mu'tabar. Yang mu'tabar itu yang bisa dibuat pegangan.
Maka kita akan mengetahui bahwa fisabilillah dalam masalah zakat dimaknai dengan al-ghuzatu al-mutatawwi'un, orang-orang yang berperang yang melakukannya secara sukarela. Sementara orang yang berpendapat tadi itu dia bukan mufassir, dia bukan mujtahid, tetapi dia hanya sebagai seorang cendekiawan. Orang yang nggak tahu saya bahasa Arabnya apa. Yang jelas bukan mufassir, bukan mujtahid, tetapi orang yang sok mengaku sebagai mujtahid atau sok mengaku sebagai mufassir. Jika dia membawa sesuatu yang baru, dianggap hebat. Sekarang kan seperti itu. Kalau ada orang biasa-biasa saja, pendapatnya sama dengan orang-orang dulu, sama dengan para ahli tafsir umumnya, dia ya bukan orang yang hebat. Tetapi kalau seseorang sudah menampilkan sesuatu yang baru, yang nggak ada pada zaman Nabi, yang nggak ada pada masa mujtahidin, maka dikatakan hebat dia. Bisa menemukan sesuatu yang belum ditemukan sebelumnya, pemahaman yang beda dengan sebelumnya, padahal pemahaman itu justru pemahaman yang menyimpang dari Al-Quran, dari hadis, dan seterusnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi pendefinisian fisabilillah dengan al-ghuzatu al-mutatawwi'un, dengan orang yang berperang secara sukarela, itu sudah menjadi mujma' alaih, sudah disepakati oleh seluruh ulama mujtahid. Ijma' itu apa? Ijma' itu adalah kesamaan pendapat di antara seluruh para ulama mujtahid. Jadi jika pendapatnya Imam Abu Hanifah, pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal itu sama, yang satu bilang haram, semua haram, maka berarti itu namanya apa? Ijma'. Kalau Pak Imam mazhab ini semuanya mengatakan itu halal, maka berarti itu halal dengan ijma'. Kalau semuanya mengatakan haram, berarti itu haram berdasarkan ijma'. Dan ijma' adalah hujjah dalam agama setelah Al-Quran dan hadis. Kalau pada dasarnya, dasar agama itu apa? Ya Al-Quran dan hadis. Itu pada dasarnya seperti itu. Tetapi Al-Quran dan hadis itu sebagian bersifat apa? Am, sebagian bersifat mujmal, sebagian itu mutasyabihat, sebagian itu dhanniyat, bersifat seperti itu. Pemahamannya itu masih multi penafsiran, multi pemahaman, sehingga perlu ada seorang mujtahid yang memahaminya untuk kita yang tidak mampu untuk memahami sendiri. Untuk memahami Al-Quran tidak mudah. Untuk memahami Al-Quran tidak mudah. Untuk memahami hadis tidak mudah. Bagi kita maksudnya yang tidak mudah. Untuk memahami Al-Quran dan hadis, syarat yang paling utama apa? Ya harus menguasai bahasa Arab. Harus menguasai bahasa Arab. Bahasa Arab itu bukan hanya sekedar muhadatsah, masmuka kaifa haluka. Bukan hanya sekedar itu saja. Karena ada sebagian orang menganggap bahasa Arab itu cuman itu. Sehingga kalau sudah kursus di Pare, sudah bisa mengatakan masmuka kaifa haluka, hal anta mudarris, sudah bisa mengatakan begitu, kemudian dia mengatakan saya sudah bisa bahasa Arab. Kemudian dia menafsirkan Al-Qur'an. Bahasa Arab enggak itu. Bahasa Arab itu meliputi banyak hal, meliputi mufradat. Mufradat bukan hanya 1000 mufradatnya. Mufradat itu jumlahnya jutaan.
Bahkan satu kata dalam bahasa Arab bisa memiliki lebih dari satu makna, sampai 15, sampai 20 makna satu mufradat. Sementara kita taunya masih ainun, mata, masih begitu saja. Yadun, tangan, masih begitu hafalannya. Padahal yadun itu artinya bukan hanya tangan. Padahal ainun itu artinya bukan hanya mata. Padahal wajhun artinya bukan hanya muka. Nah, ketika seseorang masih bisa mengatakan ainun mata, yadun tangan, wajhun muka, kemudian dia menafsirkan Al-Quran, ya rusak. Itu masih dari sisi mufradat. Belum lagi sorof, yang perubahan itu mempengaruhi pada makna. Belum lagi pada nahwu, belum lagi pada balaghahnya, yang semuanya itu juga mempengaruhi pada makna. Itu masih satu ilmu, yaitu bahasa Arab. Belum lagi dia harus mengetahui an-nasikh wal mansukh, dia harus tahu asbabun nuzul, dia harus tahu hadis, karena hadis itu menafsirkan Al-Quran. Jangan sampai kalau seseorang nggak tahu hadis, dia bisa menafsirkan Al-Quran berbeda dengan penafsiran Nabi terhadap Al-Quran. Fatal. Karena orang yang diberi tugas menafsirkan Al-Quran, yang resmi dalam Al-Quran disebutkan sebagai litubayyina linnas, untuk menjelaskan Al-Quran kepada manusia, itu Rasulullah. Karena itu memahami Al-Quran tidak bisa terpisahkan dari kita menguasai hadis. Dan hadis itu ada kalanya Ada kalanya dari sisi matan, ada skalanya dari sisi sanad. Nggak bisa asal orang bilang itu hadis kemudian kita pakai. Tetapi kita harus melihat hadisnya bagaimana statusnya. Apakah bisa dipakai dalam masalah akidah atau tidak? Apakah bisa dipakai dalam masalah fikih, hukum atau tidak? Semuanya ada ketentuan-ketentuannya. Kalau asal saja, apalagi sama sekali tidak paham atau tidak menguasai ilmu hadis, maka ya nggak bisa seseorang menafsirkan Al-Quran. Belum lagi yang lain-lain, syarat-syarat yang lainnya yang sangat banyak. Jadi satu syarat saja kita nggak terpenuhi, maka jangan sekali-kali kita kemudian berfatwa tanpa ilmu, berbicara tentang agama sesuai dengan pendapat kita sendiri. Tetapi kita menyampaikan apa yang kita dengar dari guru kita, yang guru kita mendengarnya dari gurunya, begitu seterusnya sampai kepada para imam mujtahid, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi para ulama tafsir semuanya bersepakat bahwa fisabilillah artinya al-ghuzah al-mutatawwi'un, yaitu orang-orang yang berperang secara fisik dengan sukarela. Para fuqaha, para mujtahid semuanya juga telah bersepakat, telah berijma bahwasanya makna fisabilillah dalam masalah zakat adalah al-ghuzah al-mutatawwi'un. Jadi dengan ijma' para ahli tafsir, dengan ijma' para mujtahid fisabilillah, itu artinya al-ghuzah al-mutatawwi'un tidak boleh diartikan dengan setiap amal kebaikan dalam bab zakat. Adapun dalam bab selain zakat, maka bisa diartikan dengan makna yang lain. Tapi khusus dalam bab zakat, maka maknanya hanya itu. Artinya maknanya bukan setiap amal kebaikan. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini, secara khusus membahas tentang makna fisabilillah yang banyak diselewengkan atau sengaja disalahpahami oleh sebagian orang untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum
wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.